Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Esa. Kali ini kita sudah memasuki di tema 1 subtema 2. Nah, kita akan mulai membahas tentang hewan sahabatku. Nah, ini dia. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Muatan pelajaran IPA KD 3.1 dan 4.1 tentang perkembangbiakan hewan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hewan itu berkembang biak dengan caranya masing-masing. Ini dia. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara perkembangbiakan hewan. Pertama, bertelur atau biasa disebut ovipar. Kemudian yang kedua, melahirkan atau vivipar. Kemudian yang ketiga adalah bertelur kemudian melahirkan atau ovovivipar. Kita ulang sekali lagi. Bertelur ovipar, melahirkan vivipar. Bertelur kemudian melahirkan ovovivipar. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh, burung, ikan, reptilia, dan katak. Selain itu, kamu juga bisa menyebutkan hewan lainnya yang belum disebutkan tadi yang ada di sekitarmu ya. Kita lanjut. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi oleh rambut. Contohnya, kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Selain yang disebutkan ini, di sekitarmu juga masih ada banyak sekali hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh, ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Kebanyakan ini adalah hewan laut ya. Selanjutnya, kita akan belajar muatan pelajaran IPS KD 3.1 dan 4.1 tentang pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah yang lain. Nah, jadi kegiatan ekonomi atau mata pencaharian dari sebuah masyarakat itu dipengaruhi oleh kondisi geografis di lingkungan sekitar. Contohnya saja, di sekitarmu atau di lingkungan sekitarmu itu banyak sawah, banyak ladang, sehingga kegiatan ekonomi di situ kebanyakan adalah pertanian karena banyak sekali sawah di situ. Kalau misalnya di sekitarmu itu di area perkotaan, ya dekat dengan pasar misalkan, kegiatan ekonomi yang akan dilakukan lebih banyak ke perdagangan karena kondisi geografisnya di lingkungan tersebut adalah di pasar. Nah, kita lanjutkan. Ini dia.
Kawasan berikut terletak di negara Thailand. Menurutmu, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di negara tersebut? Ini dia. Ada gambar apa ini di sini? Ada gambar sawah. Nah, seperti yang tadi sudah Bu Esa beri contoh ya. Kalau kondisinya seperti ini kira-kira menurutmu masyarakatnya ini bekerja sebagai apa? Oke, kalian bisa berdiskusi dengan orang tua atau kakak kalian di rumah ya. Kita lanjutkan muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 tentang ide pokok dalam teks laporan. Seperti yang sudah kita bahas pada subtema 1 kemarin, bahwa ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Nah, ketika kamu ingin mencari ide pokok dalam teks laporan, maka kamu harus mendengarkan laporan itu secara jelas atau membaca laporan itu secara jelas dan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok apa saja sih yang ada dalam isi teks laporan tersebut. Di sini ada sebuah bacaan, coba kamu baca, kamu pahami, kemudian coba kamu diskusikan dengan orang tuamu atau kakakmu di rumah, apa ide pokok dari teks laporan berikut. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan ya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.